Salam dan selamat datang kembali di channel Wiyanto USP. Di video part 8 ini saya akan melanjutkan pembahasan materi CSS sebelumnya dengan materi yang berfokus pada penggunaan Flexbox. Flexible Box atau biasa disebut Flexbox merupakan salah satu model layout pada CSS untuk mengatur elemen tertentu pada HTML dengan cara memberikan kontainer yang dapat mengatur panjang, lebar, dan posisi item di dalamnya agar dapat memaksimalkan ruang yang ada. Baiklah, seperti biasa kita buat dulu folder untuk file yang akan kita buat dengan nama pertemuan 8 seperti ini. Kemudian file HTML baru misalnya latihan Flexbox, jangan lupa kita save sebagai HTML seperti ini. Kita beri elemen dasar HTML dengan cara seperti ini. Kemudian kita buat CSS baru dengan nama misalnya Stylus CSS. Setelah itu kita kembali ke file HTML dan kita tuliskan judul tabnya yaitu latihan Flexbox di HTML. Di elemen body kita beri elemen heading 1 dengan teks latihan wrap Flexbox. Kemudian setelah itu kita save dan buka pada browser. Sekarang di browser sudah muncul teks judul dari heading 1 tadi. Kemudian di bawah elemen heading 1 kita beri elemen div. Ini bertujuan sebagai wadah elemen dan kita akan memanfaatkannya untuk menampilkan item pada Flexbox dengan menambahkan kelas Flex Container. Setelah itu kita bisa beri elemen div untuk itemnya. Kita perbanyak dan kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 saja. Lalu save dan refresh browsernya. Saya beri hak cipta pada file dengan cara seperti ini. Kemudian kita hubungkan file Stylus CSS yang telah kita buat dengan elemen link dan pastikan namanya sudah sesuai. Sekarang kita masuk ke file CSS, kemudian kita beri format yang akan kita terapkan di file HTML tersebut seperti rata tengah, kemudian kita coba save dan refresh browsernya. Setelah itu kita tambahkan atribut kelas Flex Container pada elemen div seperti display sebagai flex, flex wrap tipe wrap dengan warna background dark blue, lalu item flex dalam elemen div misalnya kita beri background putih, lebarnya 100 pixel, celah 10 pixel, teks item di tengah, jarak antar baris 75 pixel, ukuran font tulisannya 30 pixel. Setelah itu kita coba save dan refresh browsernya. Sekarang sudah tampil di sini sesuai format pada file CSS. Kita dapat mengurangi itemnya dan Flexbox dengan tipe wrap bisa menyesuaikan penempatan item seperti ini. Kita kembalikan lagi lalu kita tambahkan item untuk melengkapi ruang pada Flexbox jadi 10 seperti ini. Jika kita ubah atribut Flex wrap menjadi tipe no wrap, maka dia akan menampilkan semua item dalam satu baris seperti ini. Kita kembalikan seperti awal. Kita coba ubah width-nya menjadi 200, maka tingginya berubah menjadi 200 pixel.
Kalau kita ubah marginnya, maka jarak antar itemnya menjadi lebih renggang. Kalau 0, maka akan jadi tanpa celah. Kalau kita ubah line height-nya, maka tinggi setiap item akan berubah. Kalau font, ya sudah bisa kita tebak ukuran teksnya yang akan berubah. Kita buat file baru dan kita namai latihan direction sebagai HTML. Copy kode dari latihan sebelumnya, kita ubah menjadi direction. Untuk melihat hasilnya, langsung saja ke folder dan buka pada browser. Kita kembali ke file CSS. Kita ubah deklarasi flag swap-nya menjadi comment. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan properti baru yaitu flex direction. Kemudian pada value isi dengan row. Bisa dilihat sekarang itemnya dipaksa tampil dalam satu baris. Jika kita isi row refresh, maka urutan itemnya akan terbalik. Dan jika kita isi dengan kolom, maka itemnya akan ditampilkan dalam satu baris vertikal tegak lurus. Sama seperti row, urutan itemnya akan terbalik jika kita tambahkan reverse pada value-nya. Selanjutnya kita buat file baru lagi. Kita namai latihan justify content seperti ini. Oh sebentar, kita buat ulang karena saya lupa save sebagai HTML, maka saya buat ulang filenya lagi. Sekarang kita copy saja kode dari latihan sebelumnya. Kemudian kita ubah menjadi justify content. Agar hasilnya lebih terlihat itemnya, maka saya kurangi jadi 3 item saja. Setelah itu kita save, kemudian buka filenya pada browser. Setelah filenya terbuka, maka bisa dilihat pada browser hasilnya. Kita ke file CSS untuk mengubah flag direction menjadi comment seperti sebelumnya. Di bawahnya kita tambahkan properti baru yaitu justify content dengan value space evenly. Kemudian refresh. Di sini seperti yang terlihat dengan cara ini item lebih rapi dan sejajar. Kalau nilainya kita ubah menjadi flag start, ini terlihat seperti flag biasa. Kita coba flag end. Sekarang itemnya menjadi rata kanan. Kita ubah kembali menjadi space evenly. Kemudian kita coba ubah value-nya ke space around. Kita save dan refresh. Hampir sama seperti evenly, bedanya around lebih fokus ke jarak sekitar item. Kalau between, maka item yang berada di pinggir akan berada sangat dekat dengan tepi kontainer. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya dengan file baru dengan nama latihan align item sebagai HTML. Karena ini juga berkaitan dengan tata letak item, maka kita ambil kode dari latihan justify content sebelumnya. Kemudian kita ubah judul headingnya menjadi align items. Kemudian kita buka pada browser. Kita kembali ke file CSS, kemudian ubah justify content menjadi comment seperti sebelumnya. Kemudian kita tambahkan properti baru yaitu align item dengan value flag start. Sepertinya hasilnya tidak terlihat berbeda. Kita coba atasi masalah ini. Kita tambah properti height untuk kontainernya agar tingginya menjadi 500 pixel.
Sekarang sudah terlihat perbedaannya. Jika kita ubah menjadi center, maka itemnya akan berada di tengah. Sedangkan kalau value-nya diubah menjadi flex end, maka itemnya berada di tepi bawah. Kesimpulannya, align item mengatur tata letak item secara vertikal dan justify content secara horizontal, sehingga kita bisa coba kombinasikan seperti berikut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan selama penayangan video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Like jika kalian suka dan subscribe untuk video lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan sampai jumpa di video yang akan datang.